Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia S. Firdausi Lailia, NIM 12631120120, jurusan Manajemen Dakwah UIN 1 Tulungagung. Di sini kami perwakilan dari kelompok 6 dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif akan menjelaskan tentang informan, metodologi pengumpulan data, dan teknik penelitian kualitatif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode observasi. Beberapa bentuk dalam observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, observasi partisipasi. Yang kedua, observasi tidak berstruktur. Dan yang terakhir, metode observasi kelompok. Observasi partisipan atau partisipan observer. Di sini observasi sendiri atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera. Panca indera apa? Panca indera mata. Sebagai alat bantu utamanya selain panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata, serta bantuan lainnya dengan panca indera. Di dalam pembahasan kata observasi dan pengamatan secara bergantian, seseorang yang sedang melakukan pengamatan tidak selamanya menggunakan panca indera saja, tetapi selalu dikaitkan dengan apa yang dilihatnya, dengan apa yang dihasilkan oleh panca indera, seperti apa yang didengar, apa yang dicicipi, apa yang dicium, dan apa yang dirasakan oleh sentuhan-sentuhan kulitnya. Dari pemahaman observasi atau pengamatan, dapat sebenarnya dimaksud dengan observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data melalui pengamatan dan penginderaan. Suatu kegiatan baru yang dilakukan sebagai kegiatan pengumpulan data apabila memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan dalam penelitian dan dilaksanakan dengan secara serius. Di sini, apabila penelitian tidak dilakukan secara serius, maka penelitian tidak akan terjadi. Dua, harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, dicatat secara sistematis dengan proporsi umum, dan bukan dipamerkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian. Jadi, metode observasi atau suatu penelitian apabila tidak terpenuhi ketiga kriteria tersebut, maka tidak bisa dikatakan suatu penelitian. Selanjutnya, observasi tidak berstruktur. Observasi tidak berstruktur dimaksud observasi dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Dengan demikian, pada observasi ini, pengamat harus mampu secara pribadi mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Pada observasi ini, yang terpenting adalah pengamat harus menguasai ilmu tentang objek secara umum dari apa yang ingin diamati. Hal mana yang membedakannya dengan observasi partisipasi, yaitu pengamat tidak perlu memahami secara teoritis terlebih dahulu sebelum objek penelitian pengamat dalam mengamati objek baru itu. Yang selanjutnya yakni observasi kelompok. Observasi ini dilakukan secara kelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus. Misalnya, suatu tim peneliti yang sedang mengamati gejolak harga pasar akibat kenaikan BBM biasanya bekerja dengan mengamati beberapa gejala lain yang berpengaruh terhadap perubahan harga pasar tersebut. Jadi, observasi kelompok ini terjadi bukan satu orang, tetapi beberapa orang atau satu tim untuk menemukan suatu yang diteliti. Metode dokumenter adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian untuk menelusuri data historis. Yang metode dokumenter ada dua. Yang pertama dokumen pribadi, yang kedua dokumen resmi. Yang pertama dokumen pribadi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seorang secara tertulis tentang pengalaman dan kepercayaannya. Dokumen pribadi berupa buku harian, subpribadi,
dan atau biografi. Yang kedua, dokumen resmi. Dokumen resmi terbagi atas dokumen intern dan ekstern. Dokumen intern dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan-aturan lembaga untuk lapangan sendiri atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, konveksi, yaitu kebiasaan yang berlangsung di suatu lembaga dapat dan lain sebagainya. Dokumen ekstern berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan suatu lembaga seperti majalah, buletin, berita-berita yang disiarkan ke media massa, pengumuman atau pemberitahuan suatu lembaga untuk menggunakan dokumen ekstern ini sebagai kontak sosial dengan dunia luas. Metode yang selanjutnya yakni metode bahan visual. Fotografi mengungkapkan semua komponen dunia yang dapat didefinisikan, namun untuk dapat interpretasi haruslah memiliki pengetahuan yang cukup. Bahan fotografi saat ini jenisnya bermacam-macam seperti foto, grafis, film, video, mikrofilm, slide, dan sebagainya, sehingga disebut saja semuanya sebagai bahan. Visual bahan atau visual bermanfaat untuk mengungkapkan suatu berkaitan antara subjek penelitian dan peristiwa di masa silam atau peristiwa saat ini. Bahan visual juga memiliki makna spesifik terhadap objek atau informan penelitian. Keterkaitan objek dengan informan penelitian dengan peristiwa masa lalu atau peristiwa saat ini dapat diketahui dari beberapa hal. Yang pertama, bagaimana hubungan antara pemilik bahan visual dan peristiwa di masa lalu. Yang kedua, apakah lingkungan sosial di sekitar objek dan informan penelitian saat itu memiliki keterkaitan dengan sebuah pemaknaan yang dapat digali di sini. Yang ketiga, apa makna bahan visual itu dalam kehidupan objek dan informan penelitian saat itu dan saat sekarang. Yang keempat, sejauh mana bahan visual itu memberi petunjuk kepada peneliti untuk menemukan bahan informasi baru. Secara teknis, menggunakan metode ini mensyaratkan peneliti mempunyai pemahaman teknis terhadap teknologi informasi. Artinya, peneliti harus memiliki keterampilan mengoperasikan komputer dan media online seperti umpamanya internet. Peneliti juga dituntut memahami bahasa komputer yang didominasi oleh bahasa Inggris komputer. Namun, di beberapa situs di Indonesia telah dirancang menggunakan bahasa Indonesia sehingga memudahkan untuk pencarian. Yang selanjutnya, metode penelusuran data online. Metode penelusuran data online yang dimaksud adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online. Secara teknis, menggunakan metode ini mensyaratkan peneliti mempunyai pemahaman teknis terhadap teknologi informasi. Artinya, peneliti harus memiliki keterampilan mengoperasikan komputer dan media online seperti umpamanya internet dan lain sebagainya. Prosedur terpenting pada penggunaan metode ini adalah penyebutan sumber data dan kapan ia melakukan penelusuran, baik itu informasi teori maupun data. Penyebutan sumber menjadi sangat penting. Jika peneliti menggunakan mesin printer untuk mencetak hasil penelusuran, maka di setiap bagian atas atau bawah kertas sebelah kiri atau kanan kertas akan menunjukkan alamat dan direktori data, informasi maupun artikel itu ditemukan, sehingga setiap orang dapat menguji kebenaran hasil penelusuran dari penelitian tersebut kapanpun itu bisa diteliti atau bisa ditelusuri. Sumbernya dari mana, ada plagiasi atau tidak, maka harus dicantumkan di mana sumber data tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.